Shalom kepada saudara dan saudari. Bertemu kita kembali dalam santapan firman Tuhan 9 Oktober 2023. Nah, Injil yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 hingga 37. Nah, saudara dan saudari, bersama kita mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabanmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keldai tanggungannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita merenungkan salah satu cerita yang paling indah dan menginspirasi di dalam Injil, yaitu cerita tentang seorang Samaritan yang baik hati. Nah, seperti mana yang kita dengar di dalam Injil Lukas pada hari ini, mengajarkan kepada kita tentang cinta, belas kasihan, dan menjadi jiran yang baik. Nah, di dalam cerita ini,
seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesungguhnya sesama manusia kita?" Nah, Yesus menjawab dengan mengisahkan tentang seorang pria ataupun seorang laki-laki yang menjadi korban perampokan. Nah, sejumlah orang lewat di sampingnya, termasuk seorang imam dan seorang Lewi, tetapi hanya seorang Samaritan yang memberikan pertolongan. Nah, Samaritan itu tidak hanya memberikan bantuan perubatan, tetapi juga merawat lelaki itu dengan penuh kasih sayang. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, apa yang ingin diajarkan Yesus kepada kita melalui cerita ini? Nah, pertama-tama kita diajak untuk melihat sesama manusia sebagai jiran kita tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang yang lainnya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang menciptakan kita dengan cintanya. Nah, yang kedua, Yesus mengajar kepada kita tentang cinta yang nyata, di mana Samaritan tidak hanya memberikan pertolongan fisik, tetapi juga memberikan waktunya dan kasih sayangnya. Jadi kita dipanggil untuk tidak hanya memberi, tetapi juga mengasihi dengan tulus. Dan yang ketiga, cerita ini mengingatkan kita bahwa menjadi jiran, ataupun di dalam kata lain, menjadi neighbor yang baik adalah tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kita kesempatan ini untuk mengasihi dan melayani sesama kita. Jadi kita harus siap ataupun kita harus bersedia untuk membantu ketika ada yang memerlukan, tanpa memandang apakah itu nyaman ataupun selesa ataupun tidak. Nah, jadi akhirnya melalui cerita ini Yesus menjelaskan bahwa hidup dalam kasih adalah jalan menuju kehidupan yang kekal. Kasih itu sendiri adalah anugerah dari Tuhan dan kita harus menyebarkannya ke seluruh dunia. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita mengambil kesempatan ini dan mengambil pelajaran yang berharga dari cerita tentang Samaritan baik hati ini. Mari kita menjadi jiran yang ikhlas, mengasihi sesama tanpa memandang siapa mereka, dan membawa kasih Kristus kepada dunia yang sangat memerlukan. Dengan demikian, kita dapat mengikuti teladan Yesus Kristus sendiri yang selalu menjadi contoh kasih tanpa batas.